Perkenalkan, nama saya Abdillah Nurismi, nomor absen 1 dari kelas 10. Perkenalkan, saya Alexandria Aulia Sazira Azara, absen 4 dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Cantika Dwi Febiana Salsabila, absen 10. Perkenalkan, nama saya Nanda Zaki Zaini, absen 6 dari kelas 10-7. Perkenalkan, saya Hana Azhabiana dari kelas 10-7, absensi 17. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dwi Kirina dari kelas 10-7, absen 31. Nama saya Diana Masdani, nomor absen 34, kelas 10-7. Kami akan menjelaskan materi manajemen ekonomi kelas 10. Check it out! Kalian mau tahu nggak sih apa itu manajemen? Manajemen sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai dua arti. Yang pertama, penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sebuah sasaran, dan pimpinan yang bertanggung jawab atas berjalannya suatu perusahaan atau organisasi. Jika kalian ingin mengetahui yang lebih kompleks tentang konsep manajemen, kalian dapat meninjau manajemen dari 3 aspek. Yang pertama, aspek kesenian. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan dalam bidang keilmuan, Turut Glick mengatakan bahwa manajemen adalah sebuah bidang ilmu yang secara sistematis mengetahui bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sedangkan dalam sebagai suatu proses, manajemen menurut James Stoner merupakan sebuah proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Yang kedua, unsur-unsur manajemen. Menurut George R. Terry dalam buku Manajemen Efektif, Efisien, dan Profesional, Riasan dan Guardian 2013 menjelaskan bahwa unsur-unsur manajemen terdiri dari 6 unsur. Yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah tenaga kerja manusia, baik yang eksekutif maupun kooperatif. Dan yang kedua adalah dana. Dana adalah uang yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan kita. Dan yang ketiga adalah metode. Metode adalah cara-cara yang kita gunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan yang keempat adalah material. Material adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk mencapai tujuan kita. Dan yang kelima adalah mesin. Mesin adalah alat-alat yang kita gunakan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah pasar. Pasar adalah untuk menjual hasil produksi kita. Saya Nanda Zaki Zaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen dibagi 5 urutan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan atau planning berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang terbaik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Yang kedua, pengorganisasian. Dalam menjalankan fungsi pengorganisasian ini terdiri dari 4 tingkatan. Di antaranya adalah pembagian tugas menjadi satu pengarahan, ada jenjang organisasi dan tingkat sentralisasi. Adanya pengorganisasian akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan juga diperlukan untuk setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang, seperti organisasi atau perusahaan. Pengarahan ini diberikan untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai harapan. Pengarahan biasanya diberikan dari tingkat atas ke bawah. Contohnya dari manajer ke karyawan. Yang keempat, koordinasi. Adanya koordinasi antar divisi atau sesama divisi akan membuat tujuan perusahaan menjadi lebih mudah dicapai. Yang kelima, pengendalian. Pengendalian bertujuan untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. Selain itu,
Fungsi ini juga berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai bidang-bidang dalam manajemen. Yang pertama ada manajemen produksi. Manajemen produksi adalah manajemen yang berfokus pada pengubahan barang mentah menjadi barang jadi, serta memperhatikan hasil dari produksi yang telah dihasilkan. Dari manajemen produksi ini adalah untuk mengelola sumber daya manusia, untuk mengatur tenaga kerja untuk sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing, serta mengelola alat produksi dari mulai pembelian hingga perawatan agar tidak terjadi kerusakan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam manajemen produksi adalah yang pertama, faktor tenaga kerja, yang kedua, faktor sumber daya alam, yang ketiga, faktor modal, yang keempat, faktor kewirausahaan, dan yang terakhir adalah faktor teknologi informasi. Contoh kegiatan yang dilakukan dalam manajemen produksi adalah yang pertama, kegiatan perencanaan sistem produksi. Yang kedua adalah pengendalian produksi, dan yang ketiga adalah melakukan pengawasan pada sistem produksi. Kedua ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah manajemen yang bertugas untuk merencanakan program yang dirancang untuk menetapkan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan. Tujuan dari manajemen pemasaran adalah yang pertama, menciptakan permintaan, yang artinya menghasilkan atau membuat produk yang dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat atau pembeli. Yang kedua adalah meningkatkan keuntungan. Yang ketiga adalah memuaskan pelanggan dengan menciptakan produk yang dapat membuat atau menarik pelanggan untuk dapat membeli produk yang kita hasilkan. Dan yang keempat adalah menciptakan produk yang baik di mata publik, yang artinya disukai oleh banyak orang dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen pemasaran adalah yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dari konsumen yang digunakan untuk menyesuaikan hasil barang yang kita hasilkan dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah mengidentifikasi wilayah dari setiap konsumen. Dan yang ketiga adalah membuat keputusan kepada konsumen yang telah menggunakan barang atau hasil produksi yang telah kita hasilkan. Yang pertama, sumber dana. Sumber dana dibedakan menjadi dua. Sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan dan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan biasanya seperti laba yang ditahan maupun dividen yang ditahan. Sementara sumber dana yang dari luar perusahaan misalnya seperti pinjaman bank. Selanjutnya, penggunaan dana. Penggunaan dana dibagi menjadi dua. Penanaman modal jangka pendek dan penanaman modal jangka panjang. Penanaman modal jangka pendek biasanya dapat diwujudkan dalam berbagai usaha seperti tabungan, pembelian surat berharga maupun penanaman modal lainnya. Sementara penanaman modal jangka panjang dapat diwujudkan dalam pembangunan gedung bertingkat maupun pembelian tanah untuk tempat usaha. 4. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk membuat kinerja yang lebih efektif dalam suatu organisasi. Untuk mencapai tujuan ini, manajemen sumber daya manusia harus melakukan 4 kegiatan ini. Yang pertama, persiapan dan pengadaan. Biasanya berisi tentang syarat pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan standar kinerja. Yang kedua, pengembangan dan penilaian. Biasanya dilakukan dengan memberikan latihan-latihan. Yang ketiga,
pengompensasian, dan perlindungan karyawan. Biasanya dilakukan dengan memberikan upah, memberikan jam sostek, dan memberikan promosi bagi karyawan yang berprestasi. Lalu yang terakhir keempat adalah hubungan-hubungan kepegawaian. Oke, pada sebab kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi manajemen dalam lingkungan sekolah. Nah, keempat fungsi manajemen yang telah dipelajari sebelumnya juga dapat diterapkan di kegiatan sekolah dalam organisasi siswa intrasekolah atau yang sering kita kenal sebagai OSIS. Nah, berikut ini adalah penerapan fungsi manajemen dalam OSIS. Untuk yang pertama adalah perencanaan. Dalam proses perencanaan, OSIS beserta anggotanya akan merencanakan visi dan misi dalam organisasi. Visi dan misi tersebut kemudian akan dijabarkan dalam program kerja. Lalu yang kedua adalah pengorganisasian. Dalam pengorganisasian, ketua dan wakil ketua OSIS yang dipilih akan mengorganisasikan komponen OSIS seperti sekretaris, bendahara, dan kasih-kasih. Lalu dalam proses ini juga dideskripsikan pula beban pekerjaan komponen OSIS tersebut. Lalu untuk yang ketiga adalah proses pergerakan. Setelah dideskripsikan beban pekerjaan, ketua dan wakil ketua OSIS harus mampu menggerakkan komponen OSIS seperti sekretaris, bendahara, dan kasih-kasihnya agar bekerja sesuai beban pekerjaannya masing-masing. Lalu untuk yang terakhir adalah pengawasan. Fungsi pengawasan di sini bertujuan untuk agar menjamin terlaksananya program-program kerja serta visi dan misi OSIS. Lalu fungsi pengawasan ini dilakukan oleh MPK atau Musyawarah Perwakilan Kelas. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.